Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan ketetapan iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, langsung saja malam hari ini saya bersama Ibu Maya, istri pertama daripada Bapak Ridwan. Tadi saya bertemu Ibu Maya tersebut di sebuah perumahan di daerah sini dan beliau tidak berkenan saya silaturahmi ke rumahnya beliau. Beliau inginnya kita berbicara di luar rumahnya. Gak tahu apa yang beliau takutkan sehingga saya tidak diperkenankan ke rumahnya beliau. Barangkali ada sesuatu beliau yang ditutupi sehingga beliau tidak mau jikalau saya datang ke rumahnya Ibu Maya. Baik Ibu Maya, gimana kabarnya sampean? Ya, kabarnya baik. Alhamdulillah. Maksud daripada kedatangan saya ke sini tidak lain dan tidak bukan, saya tetap menginginkan kebaikan di antara sampean sama Pak Rudi dan juga sama Ibu Vera. Saya menginginkan kami dan teman-teman sekalian tetap ingin sampean sama Pak Rudi itu tetap jadi satu seperti dulu kala, seperti tidak ada masalah yang seperti sekarang terjadi ini. Saya menginginkan sampean bisa kembali sama Pak Rudi. Nggak bisa, Kang. Itu semua udah kesalahan dari awal, itu udah kesalahan Vira. Nggak bisa, saya nggak bisa langsung bisa memaafkan Vira begitu aja. Coba. Karena ini masalah hati, Gini. bukan karena uang. Ini masalah hati. Mbak, mohon maaf nih kalau saya boleh ngomong ya Mbak ya. Saya nggak mau lah gitu kan berdebat lagi secara keras sama Mbak ya. Cuman kan menurut saya Mbak, ini kan masalah waktu ya tadi ya. Iya. Waktu yang insya Allah ya mungkin jika terus dijalani bisa menemukan jawaban. Sama-sama saling mengerti, sama-sama saling ikhlas Mbak. Benar Mbak. Gimana saya mau ikhlas? Saya di sini harus berbagi suami. Sedangkan saya dari awal sudah bilang kalau saya itu nggak rela sebenarnya. Karena saya hanya mematuhi perintah dari suami saya. Saya takut untuk menolaknya. Benar Mbak. Tapi sampean kan sudah menjalani pernikahan ini beberapa bulan gitu loh. Kasihan sama sampean sama Pak Ridwan juga. Bu Vera juga udah, dia sudah hijrah, dia sudah bertobat, bahkan dia sampai bersujud-sujud pada sampean. Itu hanya acting saja. Itu tidak seperti yang kalian lihat sebenarnya. Itu hanya akal-akalan dia. Mbak, mungkin Mbak yang belum lihat sekarang kondisinya seperti apa karena Mbak ditutupi oleh rasa kebencian. Saya di sini itu sebagai korban, saya hanya ingin dimengerti. Itu saja yang saya mau. Kita paham, makanya kita di sini mencoba untuk berbicara secara baik-baik, hati ke hati, kan gitu ya tadi ya. Benar. Semua pasti ada solusinya, Mbak. Saya Hati yakin. saya ini sudah penuh dengan kebencian. Saya itu nggak habis pikir lagi. Saya itu mau bicara apa? Hanya benci, dan benci. Kalau Pak Ridwan gak sayang sama sampean, gak mungkin Pak Ridwan mengutus saya, mengutus kita ini untuk terus mendekati sampean, untuk terus mengarahkan sampean supaya berjalan kembali ke jalan yang benar. Karena kita tengarai sampean ini sekarang menyimpang, tidak seperti yang dulu. Kalian ini selalu membela si Vira itu. Emang kalian ini dibayar berapa sih sama mereka? Astagfirullahaladzim, Mbak. Nggak semuanya, Mbak. Gak semuanya harus dibayar dengan materi, tidak semuanya harus diukur dengan uang. Jangan-jangan kalian ini bersekongkol ya sama si Vira itu untuk menjatuhkan saya. Astagfirullah. Tidak ada maksud kami untuk menjatuhkan salah satu pihak pun, tidak ada. Hak kami ini hanya ingin masalah klien kami ini termasuk Pak Ridwan selesai dengan baik. Oh ya? Benar. Kalau memang semuanya ingin baik-baik saja, gimana kalau sampean ikut saya aja? Ikut gimana, Mbak? Aduh,
Ya, semen bantu gimana caranya supaya si Vira itu bisa cerai sama Mas Ridwan. Supaya saya bisa milikin Mas Ridwan lagi seutuhnya. Sampean mau berapa wis? Astagfirullahaladzim, malah ditantang mau berapa ini Saya Mas? berani bayar 10 kali lipat dari Vira. Astagfirullahaladzim. Sampean mau membayar kita 10 kali lipat dari yang dibayarkan Mbak Vira. Padahal kita sendiri tidak melihat materi dalam membantu Pak Ridwan. Jujur tidak melihat materi. Kalau sampean berhasil membuat si Vira itu cerai sama Mas Ridwan, Ya. saya menjadi istri seutuhnya, saya akan bayar sampean. Ya. Terus nanti bagaimana kalau Vira sakit hati, Mbak? Saya nggak peduli. Saya juga seperti ini. Saya dibuat seperti ini. Saya nggak peduli. Ini bukan tentang masalah uang, Mbak. Uang bakalan jadi masalah ke depannya buat kita juga ya tadi ya. Jangan sampai lah, amit-amit, Mbak. Kita mohon maaf, kita nggak terima. Berapapun Mbak yang kasih, Saya akan menghalalkan segala cara untuk saya bisa menyingkirkan Vira. astagfirullah. Saya nggak mau suami saya itu jadi apa ya, membagi cintanya itu sama si Vira. Saya hanya ingin dicintai suami saya hanya ingin menjadi istri seutuhnya, istri satu-satunya. Itu yang saya mau. Pak Ridwan sendiri kan sudah menjelaskan Mbak pada sampean, termasuk kepada saya juga, kepada kami, bahwasanya dia beristri lagi atau mempersunting istri yang kedua itu tidak semata-mata karena nafsu atau karena apa, tapi karena dia ingin memperoleh keturunan. Iya, Mbak. saya tahu. Tapi kan kita bisa tempuh dengan cara yang lain. Kenapa harus menikah lagi? Kenapa harus dengan menyakiti saya? Soalnya kan sudah beberapa tahun kan menikah sama Bu Maya, Pak Rudi ini tidak mempunyai keturunan. Ya sabar dulu, siapa tahu dengan apa ya, pengobatan herbal mungkin bisa terapi juga kan, siapa tahu. Namanya kita juga usaha. Kenapa harus dengan cara seperti ini? Saya yang menjadi korban di sini. Sebenarnya tidak ada yang dikorbankan kalau kita sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, sampean sama Pak Rudi. Apa sih yang sampean pikirkan itu, apa yang menjadi beban sampean? Sampean semuanya telah dituruti oleh Pak Yudi. Sampean uang belanja Pak sampai Ridwan berlebih-lebih. Pak Ridwan memberikan belanja pada sampean sampai berlebih-lebih. Itu 70 semua gak ada juta. artinya dengan rasa sakit hati yang selama ini saya rasakan. Banyak loh Mbak orang yang di luaran sana yang kekurangan belanja, bahkan sampai menjadi sebab musabab mereka bercerai, mereka bertengkar karena kurangnya uang belanja, Iya, karena himpitan ekonomi. betul. Tapi sampean sudah dicukupi semuanya oleh Pak Bersyukur Ridwan. banget ya tadi ya. Benar Ustaz. Tapi saya hanya ingin hati saya ini apa ya, kembali seperti dulu lagi. Keharmonisan rumah tangga, kasih sayang dari suami itu semuanya saya dapatkan lagi. Saya tidak Bisa. mau dibagi seperti ini. Kalau sampean ikhlas insya Allah bisa. Sampean kembali lagi ke jalan Allah. Sampean tidak tidak dendam, sampean ridho, insya Allah akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan yang berlipat-lipat. Itu. Saya mau tanya lagi nih Mbak, saya penasaran. Di mana Rudi Mbak? Saya nggak tahu. Nggak mungkin. Saya nggak tahu di mana Rudi. Saya nggak pernah ketemu sama Rudi. Saya juga nggak pernah hubungan sama Rudi. Karena menurut informasi dari teman-teman kita juga, sampean itu ada hubungan spesial sama Rudi. Semua itu nggak benar. Nggak ada buktinya kan? Dan Rudi sendiri juga gimana ya, gelagatnya tuh menunjukkan bahwa ada hubungan sama sampean. Kemarin dia Siapa yang bilang? adalah informasi dari teman-teman kita, karena kita ini terdiri daripada tim Mbak. Jadi sampean Nggak benar semua itu. Mbak, Saya aja nih nggak pernah. saya ya jangan sampai dikarenakan masalah ini Mbak rela melakukan segala hal ya tadi ya. Contohnya tadi aja sampai mau menyogok kita 10 kali lipat. Iya, saya memang mau membayar berapapun asalkan kalian itu berhasil membuat Vira itu cerai sama Mas Rudi. Berarti Sama Mas Ridwan. berarti Rudi juga ditawarkan seperti itu dong sama Mbak. Jangan sampai, Pak. Sampean jangan fitnah ya. Saya nggak fitnah, saya hanya ya jangan sampai. perkataannya sampean tadi bilang saya mau menghalalkan segala cara asalkan Pak Ridwan menceraikan si Vira. Berarti memang
cara apapun sampean tempuh mbak gitu. Ayo udah kembali ke jalan yang benar, sampean kembali lagi ke. Tapi saya udah terlanjur sakit hati. Ayolah bantu saya. Saya akan kasih imbalan. Sekali lagi saya bilang sama mbak, Apa mungkin harus saya kasih cek kosong mungkin? Jenengan isi ki ambek. waduh, cek kosong mbak. Nggih. Gimana Gus Aang? Dikasih cek kosong loh kita. Kita suruh ngisi sendiri nominalnya Gus Aang. Aduh, Tad. Jangan sampai lah, Tad. Kita tergoda, Tad. Hah? Jangan sampai lah. Barangkali Kita kalau Gus Aang mau ya juga saya akan tanda tangani nih cek kosong ini. Enggak. Hah? Enggak. Enggak ya? Jauh-jauh saya datang dari Jawa Barat ke Saya sini. itu benar-benar untuk- sakit hati sama Vira itu. Itu kan bisa diobati, Mbak. Seiring berjalannya waktu, Dengan cara apa? dengan cara ikhlas. Ustadz paham pasti. Kasih tahu, Tad. Udahlah, banyak yang lebih sengsara daripada Mbak. Banyak yang masalahnya lebih sengsara, lebih berat daripada bukan Mbak. karena materi, Kang. Bukan karena materi. Selama ini sampean itu nggak tahu apa yang saya rasakan. Selama ini tuh saya sudah menemani Mas Ridwan dari nol sampai sekarang dia sukses seperti ini. Lihat mereka, apa yang dia lakukan kepada saya. Dia sekarang bersenang-senang di atas penderitaan saya. Tapi kan sampean juga merasakan apa yang didapatkan Pak Rudi sekarang, Mbak. Dan sampean segalanya dicukupi oleh Pak Rudi, bahkan berlebih-lebih. Gitu. Yang saya mau itu bukan hanya uang. Saya ingin menjadi satu-satunya ratu di dalam hidupnya Mas Ridwan. Hanya itu saja. Tapi sepertinya nggak bisa. Jadi satu-satunya untuk saat ini nggak bisa. Ayolah Kang, tolong bantu saya. Gimana caranya supaya saya itu bisa kembali lagi sama Mas Ridwan? Saya menjadi wanita satu-satunya Mas Ridwan. Saya nggak ingin dibagi-bagi seperti ini. Saya nggak ingin poligami. Seharusnya Mbak dari awal kalau memang nggak mau itu bilang. Jadi nggak sampai seperti ini masalahnya. Saya itu terpaksa saya itu menyetujui pernikahan mereka. Karena saya itu patuh dengan perintahnya Mas Ridwan. Saya takut untuk menolaknya. Astagfirullahaladzim. Jadi repot kalau gini Mbak. Bener. Jadi gimana ya? Ayolah bantu Kang. Saya Coba lihat si Rudi itu. Sekarang hidupnya enak. Karena dia itu mau saya suruh-suruh. suruh-suruh apa maksudnya Mbak? Monggo lah, sampean kalau mau hidup sampean enak, sampean bantu aku. Sebentar, saya penasaran dari kata-kata sampean tadi. Hidupnya Rudi sekarang sudah enak, sudah kecukupan setelah sampean tadi bilang saya suruh-suruh mau. Maksudnya suruh-suruh apa, Mbak? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau sampean mau menuruti semua perintah saya, bisa mengabulkan permintaan saya akan menjanjikan apa? Saya akan memberikan apa saja sing sampean mau. Saya memang bukan orang kaya, Mbak. Saya memang bukan orang yang dibilang orang kaya, tapi saya tidak begitu tidak menjual harga diri saya, Mbak. Jadi dan tidak akan melakukan hal-hal yang membuat harga diri saya ini tergadaikan. Saya masih punya harga diri dan saya masih punya iman. Saya di sini membantu, Sudahlah Kang, jangan munafik. bukannya munafik. Saya tahu Kang pasti juga butuh uang kan? Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak berpikir segalanya sesuatu itu selesai dengan uang, dengan materi. Jangan disamakan semua orang seperti itu, Bu Vira, Bu Maya. Tidak semua orang bisa sampai beli. Ya karena dari awal itu mungkin Vira hanya menginginkan harta suami saya. Mungkin. Jadi saya juga berpikir kalau saya bisa melakukan apapun karena saya juga punya uang. Astagfirullahaladzim.
sekarang saya mau tanya sama Bu Maya ini. Sebenarnya apakah benar sampean telah melakukan magic ataupun dengan ilmu hitam? Nggak pernah ada itu, semuanya fitnah itu. Siapa yang bilang? Jangan-jangan sampean juga yang membuat penyakit Jangan asal pada diri bicara Pak ya, Kang. Ridwan. Jangan asal bicara, semua itu nggak ada buktinya, nggak ada bukti nyata. Itu kan hanya kata ustadz-ustadz gadungan itu. Astagfirullahaladzim. Soalnya Rudi kemarin itu ketangkap basah sama Gus Aang gitu. Dia melakukan ritual penyerangan terhadap Mbak Vera. Tapi kan belum tentu saya pelakunya, belum tentu saya yang menyuruh. Tapi kalau melihat dari Kenapa omongannya, seolah-olah Kang ini menuduh saya? ya saya berdasarkan omongan sampean sendiri tadi bahwasannya si Rudi itu mau Saya hanya disuruh. menawarkan. Kalau jenengan berminat, saya mau ngasih apapun. Kalau saya pribadi saya tidak berminat, Pak. Kalau itu melanggar daripada apa yang dilarang oleh keyakinan saya, agama saya tidak ingin melanggar. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Saya tidak ingin berbuat dosa lagi. Cuma saya kasihan sama Bu Maya. Kasihan sekali. Kalau sampean kasihan sama saya, monggo bantu saya. Sampean lihat posisi saya itu seperti apa. Iya, saya tahu apa yang sampean rasakan. Tahu banget, pastinya sakit. Karena harus berbagi suami dengan orang lain. Tapi kalau sampean ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri sampean, apalagi sekarang posisi Pak Ridwan itu di atas angin. Ikhlas Benar. dengan ikhlas dengan bagaimana maksudnya itu? Ya jalani aja apa yang sudah terjadi, Mbak. Semuanya bisa diperbaiki asalkan Mas Ridwan mau menceraikan Vira. Astagfirullahaladzim. Saya menjadi ratu satu-satunya di rumah itu. Hanya itu yang saya mau. Itu saja. Terus gimana ini? Benar-benar nggak mau apa sampean kembali lagi pada Pak Ridwan? Saya nggak mau. Saya mau kembali asalkan Mas Ridwan mau menceraikan Vira. Gimana ini kameramen? Astagfirullah, sulit membujuk Bu Maya ini untuk kembali lagi pada Pak Ridwan. Gimana ya? Saya juga bingung sendiri kalau gini nih, Mbak. Ayolah, Mbak, kita datang bareng-bareng. Kalau sampean mungkin gengsi untuk kembali lagi ke Pak Ridwan, kita yang mengantarkan. Saya nggak mau. Untuk apa? Saya nggak sudi mau ketemu sama mukanya Vira itu. Saya nggak sudi. Udahlah, buang-buang waktu aja. Kalau memang sampean itu nggak tunggu mau, dulu. kalau sampean nggak mau, saya ajak. Tunggu dulu, duduk dulu. Kita ngomong baik-baik. Udahlah, saya mau pergi aja. Hah? Tunggu, Nggak Bu penting, Maya. kamu harus mau. Astagfirullahaladzim. Gimana ini sahabat? Kita udah berusaha secara baik-baik, tapi Bu Maya tetap kekeh, dia tidak mau menuruti saran yang kita anjurkan. Baik sahabat, sebelum beliau jauh, kita akan mengintip di mana sih sebenarnya Bu Maya ini berada. Siapa tahu di situ juga ada si Rudi. Jadi kita ikuti secara diam-diam sahabat. Baik, untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, Kang Fajar Al-Fakir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doanya semoga masalah ini tetap cepat terselesaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.